Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita masuk tema 2 ya. Subtema 2, pembelajaran ketiga, yaitu mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing loh anak-anak. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres, dan menghalau tikus yang ada di rumah. Di sini, Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan. Kucing-kucing yang datang ke rumah, Beni sering memperhatikan tingkah-tingkahnya. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerak kucing yuk anak-anak. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar gimana? Kemudian yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus gimana? Kemudian yang ketiga, kita gabungkan gerakan mencakar dan menangkap tikus. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng berceritakan tentang harimau anak-anak. Bacalah dongeng berikut ini dan ceritakan kembali di depan teman-temanmu. Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang sangat arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Terlihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semuanya terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya yuk anak-anak.
Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Soal yang pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang A, jika telurnya ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Yang B, jika telurnya ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Soal yang kedua, Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Yang A, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Yang B, jika wortel diberikan pada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Sekian materi dari Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan Ibu, selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Selamat belajar.